Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 pada hari ini? Insyaallah anak-anak kelas 3 dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pelajaran hari ini yaitu pelajaran kemuhammadiyahan kelas 3 SD Kreatif Muhammadiyah 1 Lumajang. Baik anak-anak, bisa melihat di lembaran yang selanjutnya, yaitu Aisyah adalah salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Jadi Aisyah adalah salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Organisasi otonom adalah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. Adalah organisasi yang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri. Anggotanya adalah ibu-ibu Muhammadiyah. Jadi anggotanya itu dari ibu-ibu Muhammadiyah. Didirikan pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal berapa? Dengan tanggal 19 Mei 1917 Masehi di Kauman, Yogyakarta. Aisyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberi manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Dari Aisyah ini waktu ke waktu atau hari demi hari selalu berkembang, selalu memberi manfaat kepada siapa? Kepada kebutuhan ibu-ibu Indonesia. Amal usaha Aisyah bergerak di berbagai bidang, yaitu bidang apa? Bidang pendidikan juga ada, bidang kesehatan juga ada, bidang kesejahteraan sosial, bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi amal usaha Aisyah ini juga banyak. Untuk apa? Untuk memberi kebutuhan masyarakat Indonesia. Aisyah adalah organisasi perempuan yang besar di Indonesia. Jadi Aisyah adalah organisasi cukup besar. Di mana? Di negara Indonesia. Oke, selanjutnya anak-anak bisa melihat gambar di sampingnya. Gambar di atas adalah lambang organisasi. Jadi lambangnya di atas adalah lambang organisasi. Organisasi apa? Organisasi Aisyah. Hampir sama dengan lambang Muhammadiyah. Bagian-bagian lambang Aisyah juga hampir sama dengan lambang Muhammadiyah. Jadi bagian-bagian lambang Aisyah ini yang di atas ini juga hampir sama dengan lambangnya Muhammadiyah. Perbedaannya hanya terletak pada tulisan Arab di bagian tengah. Jadi perbedaannya itu hanya terletak pada tulisan Arab di bagian apa? Di bagian tengah. Yaitu menggunakan kata Aisyah. Menggunakan kata Aisyah. Kalau lambang Muhammadiyah itu di tengah tulisannya Muhammadiyah, tapi kalau untuk Aisyah di tengah ada tulisannya Aisyah. Jadi perbedaannya di tengah. Oke, selanjutnya anak-anak bisa melihat gambar di sampingnya, yaitu arti lambang Aisyah. Setiap gambar mempunyai arti yang tertentu. Jadi setiap gambar mempunyai arti. Gambar yang mewakili organisasi Aisyah disebut lambang. Yang mewakili organisasi Aisyah adalah lambang. Sebagaimana Muhammadiyah, Aisyah juga mempunyai lambang sebagai ciri khas organisasi. Jadi Aisyah itu mempunyai lambang apa? Yaitu sebagai ciri khas organisasi Aisyah sendiri. Lambang sebagai pembeda dengan organisasi lain. Contohnya seperti tadi, yaitu Muhammadiyah
dengan Aisyah itu lambangnya sama, hanya perbedaannya apa? Perbedaannya tulisan di tengah. Aisyah mempunyai maksud tertentu. Nah, satu yaitu matahari bersinar mempunyai arti sebagai sumber kekuatan untuk semua makhluk hidup. Aisyah diharapkan menjadi sumber kekuatan spiritual yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi matahari ini bersinar dan selalu memberi apa? Memberi sumber kekuatan untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Aisyah diharapkan menjadi sumber kekuatan. Jadi ibu-ibu Aisyah ini juga memberi sumber kekuatan, memberi semangat kepada apa? Kepada kaum perempuan di Indonesia. Tapi harus ada landasannya. Landasannya apa? Landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu 12 sinar matahari. Nah, diibaratkan sebagai tekad dan semangat warga Aisyah dalam memperjuangkan agama Islam. Semangat pantang menyerah seperti kaum Hawariyun, sahabat Nabi Isa yang berjumlah 12. Jadi di sini 12 sinar matahari di sini diibaratkan sebagai tekad untuk apa? Semangat warga. Semangat untuk warga. Aisyah dalam memperjuangkan agama Islam. Jadi ibu-ibu Aisyah ini semangat untuk apa? Untuk memperjuangkan agama Islam. Semangat pantang menyerah. Jadi tetap semangat, tidak mau menyerah. Tetap maju untuk memperjuangkan agama Islam. Melalui apa? Melalui organisasi ibu Aisyah. Seperti apa? Seperti sahabat Nabi Isa yang berjumlah berapa? Yang berjumlah 12. 3. Tulisan Arab Aisyah. Nah, artinya pengikut Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ini artinya apa? Artinya pengikutnya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 yaitu 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Artinya kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi itu artinya dari 2 kalimat syahadat. Yang nomor 5 yaitu warna putih matahari. Warna putih matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan. Jadi warna putih di situ menunjukkan apa? Melambangkan apa? Melambangkan kesucian dan keikhlasan. Yang 6 yaitu warna hijau menjadi warna dasar. Ya. Jadi warna hijau adalah warna dasar. Warna dasar apa? Warna dasarnya Muhammadiyah. Jadi warna dasarnya Muhammadiyah adalah warna hijau. Melambangkan damai dan kesejahteraan. Jadi lambang hijau itu menunjukkan apa? Lambang kedamaian dan kesejahteraan. Oke, baik anak-anak kelas 3 ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz tidak memberi kalian tugas. Cuman Ustadz mohon anak-anak membuat pertanyaan, membuat cukup 5 pertanyaan saja dari materi barusan yang Ustadz jelaskan dari awal sampai terakhir ya. Jadi Ustadz mohon anak-anak cuma membuat 5 soal saja atau 5 pertanyaan saja dari kalimat dari isi materi barusan yang Ustadz jelaskan barusan. Oke, baik anak-anak, nanti setelah membuat pertanyaan langsung foto terus dikirimkan ke Ustadz Sudirman. Oke, anak-anak, Ustadz mohon tetap belajar dengan mudah di mana dan kapan saja. Jadi anak-anak tetap belajar di mana saja anak-anak berada, maupun di rumah, maupun di masjid, maupun di sekolah, maupun di musola.
Kalau untuk sementara di sekolah anak-anak tidak boleh dulu untuk bertatap muka. Insya Allah anak-anak mohon doanya biar anak-anak segera untuk bisa bertatap muka dengan ustadz dan teman-temannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan ya. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan apabila ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.